platform built by and for the cultural trendsetter. Bluebird IDN Out of Home proudly stands as the largest programmatic out-of-home media platform in Indonesia, leveraging its extensive transport network to deliver unparalleled advertising opportunities that captivate audiences on the move. IDN Research Institute is an independent think tank where we generate a foundation of facts that enriches the public dialogue and supports sound decision-making. IDN Foundation is a nonprofit social organization with the mission to spread our vision of giving positive impacts for society. Let's work together to democratize information and positively impact society, one step at a time, for a better Indonesia. Platform company built by and for passionate millennials and Gen Z in Indonesia. Connecting with more than 80 million monthly active users across our ecosystem, IDN Media's vision is to democratize information for every Indonesian. IDN Times authoritatively covers the intersection of news, lifestyle, culture, politics, and trends. Regarded as the most informed, trusted, and relevant source of news and trends to the digital-savvy audiences in every part of Indonesia. Popbella.com leads the new brand of urban women journalism, covering the fast-paced world of beauty, fashion, style, their parenting journey, with expert guides and value-driven content. Yummy is a multi-platform digital media, offering a delightful fusion of culture, creativity, and community, all within the context of an immersive culinary journey through Indonesia and beyond. GGWP is at the center of Indonesian esports, keeping its audience ahead of the esports trend through its media arm, while having much fun building a tournament platform for every esports enthusiast. Duniaku.com covers the universe of games, anime, technology, and internet culture, serving its vibrant community with guides, reviews, and the latest updates. Fortune Indonesia is the leading business media in Indonesia, becoming the trusted source of information for business decision makers who are driving the economy of Indonesia. ICE, also known as Indonesia Creators Economy, is the pioneering platform revolutionizing Indonesia's creators landscape, uniting brands and content creators seamlessly for a dynamic collaboration, guided by our expert team and cutting-edge technology. Morph exists to empower creators in Indonesia, enhancing their visibility through strategic collaborations and contributing to the growth of the creators economy. IDN App, the content super app where real-time experiences, interactive engagement, millions of user-generated content, and a vibrant community of forward-thinking millennials and Gen Z converge for an unparalleled digital experience. As a live streaming monetization platform, Saweria enhances every live streaming experience and is tailored to empower content creators and enrich their engagement with passionate audiences. IDN Pictures is a technology-based film company that focuses on storytelling and data to create inspiring films and video content. JKT48 offers vibrant performances where passionate fans converge, creating a dynamic, unforgettable idol experience in the heart of Jakarta. Boss Creators stands as Indonesia's premier music promoter, curating unforgettable experiences and serving as a hub where positive energy, exceptional music, and a lively local music scene converge. IDN Creative co-creates 360 marketing campaigns with brand partners and distributes them to our extensive media network. IDN Event is the amplification machine for the lifestyle mind audiences,
an event platform built by and for the cultural trendsetter. Bluebird IDN Out of Home proudly stands as the largest programmatic out-of-home media platform in Indonesia, leveraging its extensive transport network to deliver unparalleled advertising opportunities that captivate audiences on the move. IDN Research Institute is an independent think tank where we generate a foundation of facts that enriches the public dialogue and supports sound decision-making. IDN Foundation is a non-profit social organization with the mission to spread our vision of giving positive impacts for society. Let's work together to democratize information and positively impact society, one step at a time, for a better Indonesia. IDN Media is the leading media platform company built by and for passionate millennials and Gen Z in Indonesia. Connecting with more than 80 million monthly active users across our ecosystem, IDN Media's vision is to democratize information for every Indonesian. IDN Times authoritatively covers the intersection of news, lifestyle, culture, politics, and trends. Regarded as the most informed, trusted, and relevant source of news and trends to the digital-savvy audiences in every part of Indonesia. Popbella.com leads the new brand of urban women journalism, covering the fast-paced world of beauty, fashion, style, career, and women empowerment. Popmama.com accompanies millennial and Gen Z parents in their parenting journey with expert guides and value-driven content. Yummy is a multi-platform digital media offering a delightful fusion of culture, creativity, and community, all within the context of an immersive culinary journey through Indonesia and beyond. GGWP is at the center of Indonesian esports, keeping its audience ahead of the esports trend through its media arm, while having much fun building a tournament platform for every esports enthusiast. Hai, selamat siang Sobat Yummy. Sebelumnya aku ada pantun nih. Minum air dingin pakai gelas. Selamat datang di online cooking class. Apa kabar semua Sobat Yummy dalam keadaan sehat dan juga bahagia ya. Sebelumnya perkenalkan nama aku Grace yang hari ini akan menjadi bestie alias moderator kalian di acara Yummy Cooking Class. Dan juga nantinya aku akan invite salah satu chef dari Yummy yaitu Chef Kindi yang ganteng abis hari ini udah siap di ujung sana. Tapi sebelum itu aku mau tahu dong Sobat Yummy dari mana aja, boleh ya? Absen dulu di kolom komentar, jangan lupa nama, strip, domisili, dan juga kita udah siapkan Google Form. Betul begitu Kak? Nanti boleh diisi, diklik dulu linknya lalu kalian isi karena ini ada hubungannya dengan hadiah-hadiah yang akan kita berikan nanti. Tuh hadiahnya udah ngintip di belakang. Oke, sebelumnya mungkin kalau Sobat Yummy sadar ya, beberapa bulan ke belakang itu kita adain yang namanya Yummy Course. Yummy online cooking class ini udah lama kita nggak adain, udah kurang lebih 1 tahun, 2 tahun belum kita adain lagi. Tapi karena kita sayang, kita care sama Sobat Yummy semua yang ada dari Sabang sampai Merauke, jadi kita adain lagi di bulan April 2024. OCC sendiri ini merupakan salah satu langkah untuk bisa menginspirasi Sobat Yummy semua. Jadi hari ini harapannya Sobat Yummy bisa belajar banyak dari resep ataupun ide bisnis yang nanti akan di-sharing oleh Chef Kindi. Dan pastinya nanti Chef Kindi juga akan memberikan detail, gak cuma resep tapi juga ada HPP sampai perhitungan harganya. Jadi harapannya Sobat Yummy di rumah boleh ambil kertas, ambil pulpen atau screenshot aja nanti. Dan jangan lupa pantengin WhatsApp group yang sudah kita buat karena nanti kita akan mengirimkan banyak materi di WhatsApp group. Jadi jangan live dulu ya.
Nah sebelum mulai Grace juga pengen infoin ada beberapa peraturan yang harus Sobat Yami lakuin di Yami Online Cooking Class hari ini. Ada 3 poin. Yang pertama ketika mulai acara harapannya untuk mematikan audio yang ada di Zoom. Jangan sampai dinyalakan dulu karena bisa mengganggu keberlangsungan Yami Cooking Class. Takutnya suaranya bentrokan. Lalu yang kedua ketika kita memberikan kesempatan Sobat Yami untuk bertanya, untuk memberikan pendapat, baru boleh unmute, oke? Lalu yang ketiga, untuk Sobat Yami ketika mau bertanya di kolom komentar, jangan lupa pakai format dulu, biar kita bisa baca namanya dari mana, domisili dari mana, dan lalu pertanyaan. Jadi ada format ya, nama, strip domisili, strip pertanyaan. Oke, nanti juga kita akan pilih 3 penanya terbaik, 3 best question yang akan kita pilih dari sesi talk show. Jadi Sobat Yami kalau sudah ada pertanyaan yang sudah disiapkan mungkin dari kemarin boleh banget ditanyain di kolom komentar ataupun nanti nanya secara langsung oleh Chef Kindi. Jangan lupa pakai format yang tadi ya. Dan juga mau ingetin lagi mungkin Sobat Yami baru join belum absen. Selain absen di kolom komentar jangan lupa absen juga di Google Form. Sebelum kita masak-masak, mungkin Sobat Yami kita bakal foto bareng sebelum Grace invite Chef Kindi. Jadi boleh prepare dulu, nyalain kameranya. Tapi sebelum itu seperti biasa biar spesial, Grace ada pantun. Chef Kindi kayak deg-degan orangnya. Grace ada pantun untuk memanggil tari-tarian Chef Kindi, oke? Nanti bilang cakep lagi ya. Lihat contekan dulu. Beli kopi tapi mendidih. Cakep. Ini dia Chef Kindi. Halo Chef Kindi. Halo, Apa Grace. kabar? Alhamdulillah kabarnya baik. Sehat. Alhamdulillah sehat ya. Tadi sebelumnya aku batuk kan ya, terus Setelah ini ini udah nggak batuk lagi. Habis selesai batuk lagi. di pause dulu ya. Di pause dulu lah. Oke, semoga kita berdua tetap dalam keadaan sehat karena kita harus bersyukur. Soalnya Sobat Yami udah pada join semua. Ada berapa orang kakak tim? Oh iya, ada berapa orang? Totalnya 75. Banyak Ya banget. ampun. Tepuk tangan Dari dong. mana aja? Dari mana aja nih kira-kira? Wah, Kalimantan Timur. Halo Kak Halo. Stefani. Lalu siapa lagi kakak? Kalika dari Palembang. Palembang. Waduh. Wow. Wah, jauh-jauh ya. Halo. Wah, keren banget. Ya ampun ternyata banyak yang excited dari seluruh kota di Indonesia ya. Chef Rindi. Aku kayak deg-degan nih 75 orang. Aku pun. Tapi kita jangan deg-degan karena hari ini kita mau seru-seruan bareng Chef Kindi. Sekalian kita mau berbagi info dan juga resep. Tapi sebelum itu Sobat Yami udah on cam semua karena kita akan foto bersama. Biasanya kalau foto di akhir tuh takutnya foundation udah luntur, rambutnya udah berantakan. Jadi lebih baik kita foto bersama di awal. Boleh ya untuk on cam sekarang Sobat Yami. Kita akan tunggu beberapa menit ke depan. Tapi sebelum itu Grace mau tahu dulu kesibukan Chef Kindi akhir-akhir ini apa? Oke, aku sibuk di Yami kan memang selalu membagi resep ya untuk sobat Yami di rumah maupun yang online maupun yang offline juga kan kadang kita sering sharing ya kan di WhatsApp group. Ya. Betul. Terus juga aku juga bikin konten juga untuk Yami dan untuk konten aku juga sendiri. Gitu. Pribadi ya, Say. Oh ya kalau kalian belum follow Instagramnya Chef Kindi, jangan lupa follow Follow @Muhammad_Kindi dan jangan lupa follow yami.id. itu pasti yang loh. penting. Oke, udah siap semua kakak? Udah, oke. Oke, kita akan foto ya. Kita foto, kita pose dulu, berikan gaya terbaik. Oh, Jangan Chef Kindi kayak ketutupan. gini. Oke. Nggak, ketutupan ntar. 3, 2, 1. Lebih meriah lagi kali ya. 3, 2, 1. Sekali lagi, sudah? Oh. Sekali lagi, Oh, sekali oke. lagi. Mungkin boleh love kali ya biar samaan semua ya kita Sobat Yami ya. Ini love bukan cuan ya. 3, 2, 1. Oke, boleh tepuk tangan dulu Sobat Yami, banyak yang cantik hari ini yang join. Yeay, oke. Tanpa lama-lama lagi gitu ya daripada Grace banyak cincong. Boleh diinfoin gak nih Chef Kindi kita mau masak apa? Oke, sobat Yami di rumah, hari ini aku pengen bikin 2 menu nih. 2 menu untuk ide jualan di rumah, UMKM. Nah, menu yang pertama ini adalah martabak telur lumpia. Oke. Dan menu kedua ini ada
martabak lipat isi mie. Nah itu buat jajanan, buat di sekolah, buat yang di kantin itu bisa bikin tuh. Tenggorokan aku langsung pengen Wow. martabak ini deh. Ini ya bikinnya juga gampang, modalnya juga murah. Nanti akan mendapatkan kalau misalkan ada hitungan HPP untuk jualan. Recording in progress. Insya Allah marginnya akan besar tinggi. Cuan gitu. ya Betul. Chef Kindi, tepuk tangan dulu dong Sobat Yami. Oke, bahan-bahannya mungkin monggo Chef Kindi. Oke, nah ini yang paling penting ya. Di sini aku menggunakan kulit lumpia. Jadi lumpia. kulit lumpia ini memang sudah banyak di pasar. Aku menggunakan ini karena nggak bikin adonan lagi, karena untuk mempersingkat dan mempermudah aja sih sebenarnya. Dan ini banyak di pasar atau di toko online ini udah banyak banget tersedia, mendingan bikin karena untuk menghemat budget juga kalau mau dari sisi jualan gitu. Oke, tapi Chef Kindi mohon maaf daripada nanti Chef Kindi Oke, pergerakannya sempit gara-gara aku nyuci dulu di belakang boleh? aku sendiri. Iya. Oh, sama Maafin ya. teman-teman semua. Sama teman-teman dong. Boleh. Mari Chef. Mari. Oke, selamat siang teman-teman Sobat Yami. So, jadi ini adalah menu pertama yang akan aku buat. Ini untuk bahan-bahannya boleh ditampilkan. Nah, ini martabak telur lumpia yang sudah ada di Sobat Yami bisa lihat ya. Ini bahannya ada kulit lumpia, ada wortel, ada kol, daun bawang. Nah, ini hero-nya adalah telurnya. Terus juga ada bawang bombay. Kenapa ada bawang bombay? Karena aku pengen menciptakan kreasi martabak yang bisa dibilang manis. Karena bawang bombay itu kalau digoreng, dia menghasilkan rasa yang manis. Terus ada garam, ada lada, ada kaldu bubuk. Nah, ini juga biar lebih beda. Di sini aku menggunakan kare ya. Kare bumbu instan. Kenapa bumbu instan? Karena untuk mempermudah, karena kita lagi ada online cooking class dengan temanya ide jualan, jadi ini harusnya lebih mempermudah lagi. Jadi Sobat Yami di rumah nggak bikin bumbu kare lagi, udah beli instan aja sebenarnya gitu. Oke. Nah, langkah pertama yang dibuat adalah kita geser dulu ini kulitnya. Untuk bahan-bahannya boleh ditampilkan lagi mungkin Sobat Yami yang mau lihat, teman-teman. Nah, jadi ini ada kol kurang lebih 200 gram dimasukkan ke dalam wadah yang besar. Nah, aku mengingatkan untuk resep ini bisa sampai kurang lebih 20 porsi ya, 20 pieces. Nah, nanti kalau untuk jualannya boleh bisa satu kotak 5 pieces atau satu kotak itu 4 pieces, itu terserah Sobat Yami gitu. Nah, untuk kedua ini ada wortel. Aku tuang wortelnya. Wortelnya ini aku parut ya. Kenapa diparut? Karena biar dapat tekstur rasa yang lebih manis dibanding yang tebel-tebel. Karena aku pengen pas digigit itu ada tekstur dari wortel yang nggak terlalu keras. Karena udah di cover sama kulit lumpia yang udah crispy gitu. Daun bawang kita masukin. Nah, ini untuk menambahkan aroma juga. Terus ada bawang bombay. Kita masukin juga bawang bombay. Ingat ya, satu resep ini yang udah aku berikan ini bisa untuk sekitar 20 pieces gitu. Oke. Nah, untuk selanjutnya ada telur. Telurnya di sini aku pakai 4 pieces. Oke. Telurnya pakai 4 pieces. Sebelum kita tambahkan bahan lain, ini ada bahan bumbu kare yang instan. Dimasukkan kurang lebih 1 pack aja, 1 pack itu kurang lebih 30 gram. Nah, setelah itu tinggal kita aduk bahan-bahannya. Sambil kita masukin ini ada garam. Garamnya kita tuang. Oke. Terus ada kaldu bubuk, boleh kaldu ayam atau kaldu sapi, sama aja. Ada lada. Nah, biar lebih agak sedikit pedes. Kita aduk dulu bahannya sebelum selanjutnya kita isi dengan tepung. Kita aduk sampai dia jadi adonan. Oke.
Mungkin nanti Sobat Yami yang mau nanya abis ini boleh, nanti akan ada sesi pertanyaan setelah ini. Nah, ini kita aduk dulu sampai rata. Karena enak ya, bumbu martabak ini kayaknya baru kali ini deh ada bumbu martabak yang menghasilkan rasa dari kare gitu. Boleh kalau ada pertanyaan silahkan. Oke. Yes, boleh. Chef dari Dwi Dayati dari Jogja. Halo Mbak Dwi. Chef, tips biar kuliah lumpia gampang sobek gimana nih? Kalau bikin sendiri sering sobek soalnya. Oke. Oh gitu pertanyaannya. Gantung soalnya. Oke, jadi untuk membuat kulit ini biar supaya tidak sobek ya. Nih aku kasih tahu dulu ya. Nih ya. Biasanya kan memang sobek dia. Nah, harus dalam keadaan yang lembab gitu. Kalau dia dalam keadaan kering, biasanya dia patah. Dan harus dalam keadaan lembab itu misalkan ditutup dengan kain. Sebelum digunakan ditutup dengan kain, pas digunakan ambil lalu tutup lagi kainnya dengan kain. Supaya dia tidak cepat mudah robek. Dan biasanya konsistensi dari adonan ini dia menghasilkan air karena di situ ada wortel, ada bawang bombay yang mengeluarkan air. Nah, di sini tipsnya adalah aku menambahkan tepung terigu untuk membuat adonan ini lebih padat lagi gitu. Nah, aku tuang tepung terigu karena ada telur di dalamnya biar dia si tepungnya ngiket telur. Dan pada saat dicetak itu kadar air dalam lumpianya nggak terlalu basah. Gitu. Semoga menjawab ya Mbak Dwi. Terus ada dari Mbak Yeti dari Jakarta Selatan, Jagakarsa. Izin bertanya nih Chef, apakah boleh telurnya menggunakan telur bebek? Oke. Jadi memang kalau menggunakan telur bebek itu boleh-boleh aja. Tapi baik lagi untuk kebutuhannya misalkan untuk masak bareng keluarga. Pengen yang lebih spesial, pakai telur bebek bisa. Tapi kalau untuk jualan, baiknya kayak pakai telur negeri aja, telur biasa. Karena hari ini kita temanya tentang ide jualan gitu. Lanjut bertanya lagi boleh Chef? Boleh sampai 10? Boleh. Dari Mbak Ulan Sinta di Depok. Chef, Halo. minta tips dong bagaimana cara mudah melepas kulit lumpia yang frozen. Soalnya seringkali lumpia tersebut sobek pas Oke. Jadi biasanya kalau kulit lumpia dari frozen itu harus dikeluarkan dalam suhu ruang minimal 30 menit, 15 sampai 30 menit. Kenapa? Karena ketika kulit lumpia ini nempel, kalau dibuka gitu pas lagi frozen ya, dia akan sobek, pasti akan sobek. Jadi baiknya harus ditaruh dalam suhu ruang dengan sekitar 15 menit kan dia akan mengeluarkan air ya atau basah. Jadi kita harus membukanya ya pelan-pelan. Itu pasti berhasil. Karena udah 10 tahun aku jualan lumpia, ya berhasil. Gitu. Semoga menjawab ya. Ini ada Mbak Weni Beckham atau ada Mbak Laila Daud ya. Tadi katanya DM aku katanya nonton Chef. Wah, bukan dulu dong. Nah, oke. Pas banget nih Mbak Laila Daud bertanya. Oh iya. Chef, kalau pakai dagingnya tuh mesti dimasak dulu nggak sih sebelum dicampurin ke adonan? Yes, pertanyaan yang sangat bagus. Jadi Mbak, kalau menggunakan daging biasanya kan daging cincang ya. Daging cincang itu kan mengeluarkan aroma bau. Dia nggak bisa tahan lama-lama. Maksimal itu 1 hari kalau dalam keadaan suhu luar. Kalau di kulkas bisa 2-3 hari. Jadi baiknya untuk membuat isian dengan bahan yang sudah diproses digiling ya, itu kan banyak bakteri di situ. Itu harus dimasak terlebih dahulu. Minimal masaknya langsung di minyak, ditumis, kasih garam sama lada aja. Baru dicampur dengan isian yang udah dibuat. Karena itu meminimalisir untuk terjadinya proses spoil ya atau rusak gitu dalam proses isian dari martabak gitu. Semoga menjawab ya. Oke. Oh, ada yang nanya lagi. Bandung. Oke. Kira-kira kalau misalnya dia alergi telur,
Alergi telur ya? Oke. Kalau alergi telur itu memang mungkin ya digantinya dengan tahu ataupun kalau kita mau kreasin lagi dengan tempe. Karena sisi protein dari telur itu bisa didapatkan dari tempe ataupun tahu gitu. Oke, terjawab. Nih ada yang tanya Grace. Aku lanjut lagi atau ada pertanyaan lagi nih? Oke, lanjut ya. Ini adonannya sudah yang pertama kita buat. Kalau mau dilihat boleh. Ini adonannya masih agak kental. Kalau dilihat ini kayak gado-gado ya. Nah, ini bumbu kare sebenarnya. Oke. Nah, dia teksturnya padat gitu kan. Oke, nanti ini kita buat isian yang pertama, martabak telur lumpia. Oke, lanjut kita buat isian yang kedua. Martabak mie, martabak lipat isi mie. Nah, untuk bahannya aku menggunakan di sini ada blender. Ntar ya, aku cek dulu apakah udah on. Oke, sudah on. Nah, untuk membuat ini aku menggunakan bumbu halus. Bisa ditampilkan teman-teman? Ya, sudah ya. Nah, jadi untuk membuat isian mie-nya kayak mie goreng gitu, sebenarnya aku simple aja bahan-bahannya. Sini aku menggunakan bawang merah untuk bumbu halusnya. Bawang merah. Oke, lanjut ada bawang putih. Nah, biasanya kalau aku menggunakan bawang merah itu perbandingan dengan bawang putihnya lebih banyak di bawang merah. Biasanya aku di 2:1. Misalkan 10 pieces bawang merah dan 5 pieces bawang putih gitu. Dan ada aku pakai kemiri. Gunanya kemiri untuk menambahkan rasanya lebih gurih lagi. Nah, kebetulan aku menggunakan di sini ada cabe ya, cabe merah atau cabe keriting boleh. Ini opsional aja, kalau aku memang sukanya agak lebih pedas. Tapi kalau memang nggak mau lebih pedas, nggak usah dipakai nggak apa-apa cabenya. Karena kita akan membuat bumbu halus. Oke. Kita perlu minyak di sini biar teksturnya kayak seperti bumbu halus ya, bukan bumbu kasar. Nah, oke. Kita blend dulu. Oke, sampai dia halus. Karena ini masih kelihatan kasar kan ya, kita tambahin lagi minyak. Nah, yes. Boleh. Ada Asti dari Jakarta Utara. Halo Mbak Asti. Kalau pakai kulit lumpia, ya minyak banget. Oke. Tips nggak biar pas dimakan tuh nggak berminyak? Oke, jadi memang kalau tips untuk menggoreng ya, apalagi goreng dalam minyak yang banyak itu ya, deep fry. Memang minyaknya itu pertama harus dalam kondisi yang panas pada saat sebelum menggoreng ya. Jadi minyaknya sudah panas, bisa dicek, diceknya gampang lewat tepung. Kita ambil tepung sejumput, terus kita sebarkan di atas minyak yang sudah panas. Kalau dia gelembungnya udah naik dan dia langsung biasanya beluk kutuk gitu, itu tandanya udah panas, bisa langsung dimasukkan. Kalau minyaknya dalam keadaan kurang panas atau dingin, minyak itu akan menyerap kulit lumpia gitu. Jadi pastiin minyaknya panas pada saat digoreng, terus pada saat panas dikecilin aja apinya. Jadi untuk mendapatkan tekstur luar yang crispy dan dalamnya pasti matang begitu. Oh lagi, oke. Bontang, Kalimantan Timur. Oke, Bontang. Namanya Rakisa. Rakisa bertanya, dia pernah buat chef lumpia isi sayur dengan kulitnya dibuat sendiri. Tapi setelah dimasukin ke kulkas, itu masih bagus. Jika dimasak malah sobek alias pecah. Oke. Ada juga lumpia yang saling menempel. Oke. Kira bagaimana caranya agar lumpia yang mau dimasak itu mulus dari awal sampai akhir? Oke. Biasanya kalau untuk membuat kulit lumpia ya, itu takaran adonannya harus pas. Jangan terlalu cair dan jangan terlalu kental. Jadi
ibaratnya kalau misalkan bikin kulit lumpia itu ada adonannya, mungkin ada tepung, ada telur, ada air, ada garam. Nah, itu yang paling penting adalah jangan terlalu kental dan jangan terlalu ini juga encer. Jadi ibaratnya kayak nuang adonan tuh set enak aja gitu. Tergantung resep ya, baik lagi ya. Dan kalau untuk tadi cepat sobek, mungkin cara penanganannya kurang berhati-hati dan juga terlalu buru-buru kali ya gitu. Satu lagi, oke, pertanyaan lagi, boleh? Lanjut ya. Oke, tadi aku menambahkan minyak lagi biar lebih halus bumbunya. Nah, ini sudah cukup halus. Bumbunya bisa dilihat. Mana nih? Mana nih? Sini, Ferdi. Ya. Tekstur cabenya masih ada, biar dimakan tuh ada berasa tekstur cabai. Tapi kalau mau nggak pakai cabai boleh, mau nggak pedes boleh. Oke. Kita sisihkan dulu. Kebetulan tadi aku udah bikin mie atau udah ngerebus mie. Nah, teknik yang aku gunakan untuk merebus mie adalah ketika airnya sudah mendidih, itu dikasih garam dan pastiin airnya mendidih panas. Lalu mie-nya dikasih minyak di dalam si wajan supaya si mie-nya teksturnya tidak menempel satu sama lain. Kalau bisa dilihat nih, teksturnya seperti ini, tidak menempel satu sama lain. Walaupun ini udah 1 harian di kulkas, dia tidak akan menempel. Dan ketika sudah direbus atau di blanch ya, ditaruh di mangkuk, itu disiram minyak lagi, terus diaduk-aduk sebentar, pastiin untuk teksturnya kriwil seperti ini. Ini tekstur mie yang bagus. Gitu. Biasanya kan kalau di rumah ngerebus mie-nya pada nempel. Jadi caranya adalah dikasih minyak setiap mau ngerebus maupun setelah sudah merebus. Gitu. Pasti teksturnya akan seperti ini. Gitu. Oke. Mie-nya sudah. Kita akan buat isiannya dulu. Aku perlu kompor. Boleh kompor? Oke. Terima kasih. Oke. Sebentar. Nah, aku pakai di sini wok ya. Buat di rumah mungkin ada wok di rumah. Bisa buat bikin mie goreng. Nah, pasti aku selalu manasin kompornya dulu. Karena kalau kita panasin pas ada minyak, itu bakal cepet gosong. Kompornya kira-kira udah agak panas, dikecilin. Nah, lanjut kita akan membuat ini isian dari martabak lipat isi mie. Kita panasin dulu minyak ya. Nah, secukupnya aja. Set. Nah. Hal pertama adalah kita tumis dulu bumbunya. Bumbunya kita tumis dulu. Oke. Dengan api yang kecil. Oke. Ini aku membuatnya untuk 40 pieces. 40 pieces martabak. Nah, aku menggunakan api kecil karena untuk membuat bumbunya tidak langu dan masaknya itu sambil mengeluarkan aroma yang wangi dari bumbu yang udah kita blender. Oke.
Nah, sambil kita tumis biar wangi. Coba nih teman-teman di studio, wangi nggak nih bumbunya? Ya, boleh boleh. Jauh juga ya. Beli nasi dulu ya. Banyak sedikit. Sedikit aja. Kayak Mam. Boleh dia makan luar Yang makanan apa? apa? Yuk, Boleh lihat dulu diulang yuk. lagi? Ini kan patah kok itu. Lada, lada. Oke. Lihat yuk dia mau pakai apa? Oke. Biasanya mungkin itu dari sisi ini ya, penyimpanan kali ya. Biasanya kalau aku bikin itu setelah bumbunya matang gitu ya, pastiin semua bumbunya matang dulu, dan sebelum dimasukin ke dalam kulit lumpia itu pastiin juga kalau bumbunya itu sudah dingin. Itu tekniknya. Jadi ketika kalau pas masih panas-panas terus dibikin buat isian gitu, biasanya cepet robek, dan ada proses masak juga kan, masih hangat. Itu menyebabkan terjadinya bisa dibilang tadi kayak berbusa gitu kan, dan juga penyimpanan itu harus langsung disimpan ketika udah membuat si martabak lumpia gitu. Semoga menjawab. Oke. Oke. Jadi memang kalau mau di frozenin setelah udah dibuat adonannya terus udah di packing, itu bagusnya langsung disimpan aja di dalam frozen atau di freezer. Karena kalau digoreng dulu itu tadi kalau kayak bahannya ada daging cincang yang bahan-bahannya cepat mudah spoil ya atau rusak, itu dimasak dulu nggak apa-apa. Cuman baiknya kalau misalkan mau disimpan frozen itu langsung di Tupperware, langsung ditutup, langsung simpen frozen, dan itu awet selama kurang lebih bisa sampai 3 bulan ya. 1-3 bulan kalau di freezer seperti itu. Oke, ini bumbunya sudah aku ini ya, tumis sampai dia harum. Selanjutnya adalah aku memasukkan dulu ini wortel. Nah, jadi aku menggunakan isiannya di sini wortel. Nah, wortelnya sudah. Kemudian ada bakso. Boleh pakai yang lain ya selain bakso, boleh pakai sosis, boleh tahu juga boleh, dan pokoknya yang bisa buat jualan aja. Dan pastinya nanti ada daun bawang, tapi daun bawangnya terakhir, nggak mau aku masak. Oke, kita aduk dulu. Langsung apa coba? Aku masukin ini. Air. Aku masukin dulu air. Biar dia ada proses matangnya si wortel. Oke, lanjut nih, di sini ada garam. Kaldu bubuk. Dan ada lada. Sip, kita aduk dulu. Nah, aduh wanginya enak banget ini. Masak kurang lebih sampai agak sedikit asat ya. Kalau misalkan di rumah tuh agak sedikit asat. Aja. Boleh. Wow. Oke. Oke. Jadi untuk kulit lumpianya itu misalkan nih kita mau udah bikin isiannya 5 pieces dulu gitu ya. 5 pieces udah kita lipat, itu langsung di move atau dipindahkan ke kulkas, dimasukkan ke dalam kulkas. Karena kalau memang nunggu yang sampai 40 piecesnya kita bikin semua, itu pasti yang pertama langsung kering.
Jadi make sure kalau misalkan kalau mau 40 pieces langsung dibikin semua, itu ditutup sama kain atau ditutup sama tisu. Tisu kitchen tisu ya yang agak tebal gitu. Karena memang kulit lumpia kalau udah kena suhu ruang gitu biasanya menimbulkan kering dan juga cepet robek sih. Seperti itu kurang lebih. Oke, aku boleh masukin dulu ya bumbunya ya, mie-nya ya. Ini aku masukin mie-nya. Nah, mie-nya sudah aku masukkan. Ini kurang lebih bisa untuk 40 pieces ya. Biasanya kalau teknik aku, apinya aku gedein dulu sampai dia di bawahnya kemasak. Oke. Sampai dia mengeluarkan apa ya, kalau bisa dibilang smoky gitu. Terus baru kita aduk. Karena selain martabak cuma kayak goreng-goreng biasa, pas kita makan mau mendapatkan hasil yang lebih smoky, apinya harus besar. Dalam tempo yang sangat singkat dimasaknya. Tuh, udah kayak abang tek-tek jadinya. Nah. Wangi nggak nih teman-teman? Nih mau dikasih lihat nggak nih ke Sobat Yami nih? Nah, kan bagus tekstur mie-nya tidak nempel-nempel dan bisa dibilang ini buyar gitu. Oke. Oh iya boleh. Siapa nama yang Oke. Nah, aku kira sudah cukup ditumisnya. Kita matiin apinya. Lanjut yang terakhir, aku masukin daun bawang. Jadi daun bawangnya dalam keadaan yang fresh gitu. Oke. Tinggal kita aduk. Yes. Oke. Kalau pakai bihun sebenarnya sama aja. Nah, bihun itu kan biasanya kan yang kering ya. Kalau misalkan mau menggunakan bihun itu biasanya harus direndam dengan air. Boleh air panas atau air dingin. Biasanya kalau bihun itu aku direndamnya dengan air dingin selama kurang lebih 20 menit. Kenapa air dingin? Karena ketika proses masak kan udah panas terus ditambah misalkan bihunnya dingin gitu. Dia bihunnya nggak akan nempel, nggak akan gerinjel-gerinjel gitu nggak akan. Kecuali kalau pakai bihun yang direndam dengan air panas terus dimasak dengan suhu yang panas. Dia pasti akan bergerinjil dan akan nempel satu sama lain gitu. Gitu aja sih paling Mbak Laila. Boleh. Kulit spring roll berarti ini ya, kulit pangsit ya? Ya, kalau kulit pangsit memang bisa aja. Cuman biasanya kalau kulit pangsit itu ada yang grade-nya ada yang biasa aja, ada yang kurang bagus, ada yang bagus banget. Nah, baiknya kalau misalkan pakai kulit pangsit itu yang grade-nya bagus ya. Jadi bagus itu dalam artian dia ketika dilipat tidak gampang mudah robek, tidak gampang mudah pecah. Seperti itu. Oke, sudah pertanyaannya? Lanjut dulu aja ya. Ini untuk isian mie-nya sudah kita geser dulu. Nah, next, kita akan membuat isiannya masing-masing. Aku menggunakan di sini ada hand glove. Teknik yang pertama untuk membuat martabak telur lumpia ini adalah ini. Jadi kita perlu 2 lembar kulit lumpia. 2 lembar kulit lumpia. Kenapa 2 lembar? Karena si adonan yang pertama kita udah buat ini dia agak basah.
dan kulit lumpia itu tipis. Jadi dia pasti akan bisa bilang bisa robek. Jadi kita pakainya double kulit di sini. Nah. Oke. Ya, pertama kita siapkan dulu kulitnya. Untuk bahan perekatnya di sini aku menggunakan tepung terigu dan air. Tepung terigu dan air ini dilarutkan aja untuk jadi bahan perekat daripada si lumpia. Biar tidak bocor. Oke, lanjut. Kita akan masukkan isiannya kurang lebih 1 sendok makan aja. 1 sendok makan aja cukup. Nah, cukup. Kita rekatkan dengan adonan perekat. Pinggirnya kita oles saja. Oke, oles. Lalu kita lipat. Lipatnya seperti biasa aja di rumah juga. Biasanya kan suka ngelipat. Lipat baju gitu kan, sama aja. Nah, ini kita kasih lagi adonan perekat. Boleh. Oke. Sebenarnya kalau adonan perekat ini sama aja ya, antara mau pakai putih telur kah atau mau pakai tepung terigu. Cuman memang biasanya ibu-ibu di rumah pasti ada yang punya tepung terigu gitu kan, dibanding ada telur, karena telurnya kan lebih mahal ya, ibaratnya lebih mahal. Jadi kalau dipakai buat putihnya doang kayaknya sayang gitu, mendingan pakai tepung dan air aja. Jadi lebih hemat dan juga lebih cepet tanpa lengket-lengket gitu. Oke, kita udah lipat. Nah, kita lipat lagi. Set. Ini hasilnya lipatan pertama. Kita tambal dengan lipatan yang kedua. Karena ini kalau langsung digoreng biasanya dia pecah. Tuh. Kita tambal bagian basahnya di atas. Lalu kita oles lagi. Pinggirannya kita oles. Nah, kita lipat lagi kayak tadi. Lipatnya yang rapi, ya. Oke, biar lebih crispy, jadi menggunakan 2 lembar kulit lumpia, biar lebih crispy ya. Dan lebih tahan lama crispy-nya menggunakan 2 lembar kulit lumpia gitu. Crispy, ya. Itu martabak apa ya? Jadi gitu. Nah, karena ini juga isiannya ada telurnya ya, ada airnya, jadi pasti dia akan basah, takutnya akan robek. Jadi pakainya 2, kecuali yang martabak lipat isi mie. Nah, kurang lebih seperti ini. Pasti enak banget ini. Tuh. Digoreng. Bagus kan? Dia tidak telurnya itu di dalam dan tidak basah keluar. Kalau udah kayak gini, bagusnya langsung ditaruh kulkas atau ditutup dengan kain. Lanjut ya, kita bikin ke yang kedua ya. Nah, kalau teman-teman di rumah mau kulit lumpianya itu aku bebasin mau pakai kulit lumpia merek apa aja, yang penting tetap di double seal ya, double kulit lumpia gitu, biar dia tidak mudah robek. Oke, next.
Ini untuk martabak lipat. Caranya adalah kulit lumpia, terus kita gunting. Kita gunting setengah, nggak sampai setengah sih. Ya mau setengah deh. Nah tuh, tuh kurang lebih kayak gini. Biar ada rongganya. Kita kasih dulu bagian tengahnya adonan perekat dan pinggirannya juga sama. Adonan perekat. Sudah seperti itu, kita beri dengan isian mie goreng yang udah kita buat. Nah, untuk isiannya ini 1 sendok makan juga boleh, cukup. Nah, nih cara ngelipetnya biar teman-teman tahu. Cuma dilipat samping, dilipat lagi, dan lagi. Sampai ketemu terakhir, kita tambahin lagi adonan perekat. Lalu kita tempel. Nah, jadi kayak crepes. Sorry ya teman-teman, aku lagi agak sedikit batuk. Nah, ini isiannya kita tinggal isi aja kurang lebih 1 sendok makan. Cukup, jangan terlalu banyak-banyak karena kalau kebanyakan isiannya dia nggak bisa nempel. Jadi secukupnya aja, kurang lebih 1 sendok makan. Tambahin dikit lagi boleh. Nah, kalau udah tinggal direkatkan lagi deh pinggirannya. Dah, tinggal direkatkan. Sampai dia nempel. Nah, kurang lebih seperti ini tuh, sudah jadi nempel. Jadi lumpia yang sudah dibentuk ini langsung disimpan aja dalam kulkas atau freezer atau ditutup dengan kain supaya kulit lumpianya tidak keras dan kulitnya tidak kering gitu. Oke. Kalau gitu nextnya boleh. Nah, kalau udah kita siap banget buat goreng gitu. Kayaknya aku panggil Grace ya. Grace, boleh kesini. Halo, udah Minyak sampai mana panas. Chef Kindi? Ya, kita udah tinggal mau goreng aja sekarang. Bentar ya. Sebenarnya aku udah nyontek sih, ini aku join. Oke. Kita sapa-sapa dulu kali ya. Ini ada Kak Una dari Bandung. Halo Kak Una. Ada Kak Dina Rosdina dari Bandung juga. Oh, tetanggaan mungkin ini ya. Ada Kak Dandin Cookies. Tadi kakak bukannya pengen ngejemput anak SD ya? Iya. Oh belum. Oke. Tetap di jalan ya kakak ya. Ada Yes. Karita juga, ada Kamuti. Langsung pada sisir rambut semua. Udah cakep kok, tenang aja Sobat Yami. Panas juga ya ini ya. Anget Anget dikit. ya, kena kulit bisa langsung terbakar aku. Oke, itu aja yang on cam. Boleh yang lain juga on cam dulu ya biar kita bisa absen dari mana aja. Ya ampun Kak Dandin lucu banget ya. Oh iya. Anaknya loh itu sampai baru mandi itu Mbak. Mandi. Oke, ada Karini juga, ada Kak Samsung SMA 325F. Belum diganti Oh, belum namanya. diganti namanya. Iya, ada Kak Winda, ada Kak Widi, ada Kak Laila Daud. Halo Mbak Laila. Kesukaannya Kakak Kindi nih. Iya nih. Kiri, kanan. Grace, aku tinggal goreng aja. Oke, apinya udah nyala ya chefnya Harusnya ini sudah ya. nyala. Nah jadi Sobat Yami, aku udah bikin juga tadi buat kita icip-icip. Oh, tembakan ya. Tembakan sebelum kita selesai di online dulu di kelas ini. Oke, kita langsung goreng aja ya. Goreng.
Ini apinya sudah panas, tadi dipanasin sama tim aku di belakang. Cara taunya masukin tangan atau gimana, Chef? Cara taunya masukin tepung, cuman aku Masukin nggak punya tepung. tepung di sini. Oh, oke. Tapi udah panas Ya, ya? tapi udah panas. Ini sudah kerasa banget ya Sobat Yami. Langsung aja tuh. Oh iya. Langsung berenang ya. Benang, kita goreng dulu. Berapa pieces kau mau? Kalau bisa semuanya, Chef. Semua. Itu pada ngiler tuh di belakang. Oh iya, oke, boleh. Ini aku goreng. Gimana Tuh, Sobat Yami udah bisa nyium juga wangi-wanginya di sini kerasa banget sih. Mie-nya iya, wortelnya iya. Betul. Ih cantik ya Chef ya. Nah, Ini kayak crepes ya. yang ini kayak crepes, tapi isinya mie kan. Crepes. Oke, sembari Chef Kindi menggoreng, mungkin ini butuh waktu berapa menit Chef? Sampai matang? Goreng kurang lebih 10 sampai 15. Oke, cukup lama. Maka dari Hari. itu, buset hari. Kagaknya gosong tuh. Oke, Chef sembari kita nunggu ini, mungkin sekitar 15 menit, kita akan membuka beberapa pertanyaan. Jadi Sobat Yami bisa bertanya secara langsung. Bisa langsung, rada ngeri ya say. Bisa bertanya secara langsung, bisa on cam dan juga unmute. Karena ini kita langsung naikkan di Zoom. Jadi Oh, Chef Yami juga bisa gitu. terlihat di Zoom-nya Yami. Oke. Siap? Tapi ada aturannya. Ketika Grace hitung 3, 2, 1 countdown, baru Sobat Yami bisa raise hand. Nanti tim Yami akan memilih yang tercepat dan juga yang sudah siap. Dalam artian sudah on cam, sudah siap unmute, dan sudah siap juga untuk pertanyaannya. Ketika nanti mengucapkan pertanyaan, boleh perkenalkan dulu dari mana asalnya, lalu pertanyaan. Oke? Siap ya? Grace akan countdown 3, 2, 1. Silakan raise hand. Kayak anak-anak SD ya. Aku bu. Sudah ada tim Yami? Sudah? Oke. Kak Retno Adisti. Sorry, Kak Retno Rizkyawati. Boleh Kak Retno silakan on cam dan juga unmute ya. Halo Kak, saya Retno Lisyawati. Apa kabar, Chef? Alhamdulillah baik, sehat. Mbak gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Chef, saya mau tanya. Itu berarti kalau goreng minyaknya harus banyak ya untuk supaya dia lebih crispy. Ya. Oke. Terus saya tuh biasanya kalau goreng martabak itu tiba-tiba keluar gitu isinya. Mm-mm. Itu apa karena minyaknya kepanasan atau kulitnya itu tidak tertutup rapat ya? Oke. Ada 2 pertanyaan. Dua pertanyaan ya. Oke, terima kasih Kak Retno. Boleh langsung dijawab, Chef? Oke, jadi untuk pertanyaan yang pertama, tadi apa boleh diulang? Terus gue blank. Enggak. Udah ingat tadi pertanyaannya udah. Pertanyaan pertama adalah Itu kalau goreng itu harus minyaknya banyak ya? Oh iya, minyaknya. sedikit atau Loh, banyak? Aku ya. pun tiba-tiba lupa. Iya. Oke. Jadi kalau untuk menggoreng martabak itu biasanya memang kalau di abang-abang dia kan luas gitu kan martabak telur Iya. yang di pinggiran gitu kan. Itu minyaknya juga banyak karena pancinya agak ke dalam. Nah, kalau aku di sini karena kita di rumahan, jadi memang harus menggunakan minyak yang banyak karena untuk semua sisinya tercover dan bisa termasak jadi sempurna gitu. Oke, soalnya kalau di pinggir jalan tuh loyangnya besar, Loyangnya panjang, besar, tapi dan minyaknya kadang kita lihat kok dikit banget. Dikit banget tapi kan itu agak ke dalam. Rada condong ke Gitu, dalam condong ya. ke dalam. Oke, pertanyaan kedua tadi. Ya, dan untuk isiannya kenapa bisa keluar-keluar biasanya kulitnya itu sudah bolong atau bisa dibilang udah bocor. Jadi kenapa aku harus pakai dua kulit lumpia? Itu untuk meminimalisir kulitnya tidak bocor dan isiannya tidak keluar. Karena kalau isiannya basah terkena kulit lumpia biasanya dia merembes gitu loh. Ngerembes, jadi Ada harus bocor-bocor dikit ada bocor-bocornya, jadi harus pakai 2 kulit lumpia bagi adonannya yang basah ya. Kalau kayak adonan mie itu cukup 1 aja. Oke, jadi bergantung isiannya juga Bergantung ya Chef isiannya ya. aja. Bisa disesuaikan dengan isiannya. Isian. Begitu Kak Retno, semoga menjawab ya. Semoga menjawab. Terima Kasih. kasih.
Oke, lanjut ke penanya kedua. Aku hitung 3, 2, 1 baru raise hand ya. Siap? 3, 2, 1. Silakan. Apakah sudah ada? Oke, silakan untuk Kak Arina. Selamat bisa langsung on cam dan juga unmute ya. Halo Kak Arina. Ini sambil aku angkat ya karena Boleh. warnanya udah matang kecoklatan. Dinar, sorry. Boleh Kak Dinar langsung on cam dan juga menyampaikan pertanyaan? Halo, selamat siang. Halo. Halo Kak Dinar. Ya, halo. Chef mau nanya, ini kan untuk ide jualan ya. Kira-kira untuk harga yang pantas untuk satu porsi itu berapa ya chef dijualnya? Terus cara packagingnya tersendiri itu gimana? Karena kan kalau martabak itu rentan kalau udah lama nggak panas tuh nggak kriuk ya. Nah, kira-kira ada saran packingannya nggak seperti apa? Dan harganya berapa? Oke, ada 2 berarti ya. Harganya berapa dan juga saran untuk tadi kriuk. Jadi kalau misalkan untuk harga, nanti kan aku akan menjelaskan di slide selanjutnya, aku menjelaskan tentang harga pokok produksi ya, atau harga pokok penjualan ya, HPP. Nah nanti di situ akan aku jabarkan, misalkan satu resep nih kayak martabak lumpia isi dapat 20 pieces, kan cuma dapat 20 ya. Biasanya kalau udah kayak gini ya, sudah aku bikin ya. Misalkan satu kotaknya isinya misalkan 5. Nah, kita hitung dulu harga per piecesnya berapa, terus harga per 5 box berapa ditambah dengan harga dari Tupperware-nya berapa. Itu ada hitung-hitungannya. Biasanya memang margin yang dibutuhkan ketika kita menjual itu kita bingung nih marginnya berapa. Jadi biar lebih tahu nanti nextnya akan aku kasih tahu. Di Next spill. aja gitu. Good for you Kak Dinar dan juga semua Sobat Yami di rumah. Jadi setelah ini, setelah tanya jawab, kita akan menampilkan HPP. Jadi udah ada detailnya, cost-nya berapa yang kita buat hari ini. Dan perkiraan kalau dijual di pasaran tuh enaknya harganya berapa tuh udah ada. Jadi Kak Dinar boleh stay, nanti kita akan info juga setelah ini ada materinya, oke? Pertanyaan kedua? Pertanyaan kedua tadi adalah packagingnya. Oh, packaging di sininya. Oke. Nah, aku tadi sudah banyak menyampaikan ketika sudah bikin adonan ini kan adonan tadi aku taruh dalam kulkas freezer ya. Terus sekarang pas aku goreng, ini kelihatan banget crispy-nya. Boleh dilihat dulu. Nah, ini adonan yang pertama yang sudah aku taruh freezer. Setelah itu aku goreng dan ini hasilnya. Masih crispy. Jadi jangan takut ketika masak bikin lumpia itu takut kulitnya nggak crispy atau apa, asalkan semua prosedurnya yang udah aku jelasin itu sesuai dengan yang dipraktekkan di rumah gitu. Oke, jadi step by stepnya bisa diikutin ya. Betul. Kakak, jadi kalau penyimpanannya juga penting. Penyimpanan Biar juga ketika penting. penggorengan masih krenyes itu harus pastiin disimpan. disimpan. Ketika tadi entah mau langsung ditutup pakai kain, mau taruh kulkas, taruh freezer, langsung aja mendingan taruh. Biar pas saat digoreng, kita diamkan dulu dalam suhu ruangan boleh, mau langsung goreng boleh, tapi harusnya didiamkan dulu dalam suhu ruangan, kita kira 5-10 menit baru digoreng dengan api yang panas. Itu pasti Takutnya hasilnya akan kaget bagus. ya Chef Kindi ya. Iya. Kalau dari frozen tiba-tiba masuk dingin, kaget. Kaget. Akhirnya jadi nggak krenyes. Nggak krenyes, Jadi harus gitu. ada sesi istirahatnya Sesi dulu 10 dulu. menit. Ya, aku baru tahu loh soal itu. Oh, Thank iya. you ya Chef Kindi ya. Sudah terjawab semua ya Kak Dinar ya. Terima kasih. Boleh ke penanya terakhir yang bisa on cam dan juga unmute. Grace, aku sambil plating ya buat kamu Boleh. yang aku bikinin. 3, 2, 1, silakan raise hand. Sudah ada? Ini ada beberapa, boleh dipilih? Oke, silahkan Kak Laila Daud, boleh langsung on cam dan juga kenalan dulu bertanya. Halo Kak, Halo Mbak.
Chef aku mau nanya, kalau di sini kan aku kan kayak aku sendiri jualan itu kan biasanya makanan itu harus tahan S12 jam. Apalagi tadi chefnya udah jelasin kan, itu dijual di sekolah SD-SD gitu kan. Nah itu gimana caranya tahan lama gitu, Oke, martabaknya Chef Kindi. oke. Mungkin pertanyaannya Kak Laila aku ulang lagi ya. Jadi kan tadi juga sempat Chef Kindi sharing ini tuh bisa dijual frozen, bahkan jadi ide jualan ke SD, TK, SMP, SMA di jalanan gitu ya. Gimana biar ini tahan lama? Oke, yang pasti kalau mau jualan itu ada proses ketika bahannya udah mau sedikit baru digoreng lagi gitu. Jadi nggak kayak kita nggak bisa make sure nih, misalkan dalam keadaan yang sekarang misalkan lagi panas, terus suhunya pasti akan ngaruh juga ke makanan. Jadi pastiin kalau misalkan mau jualan itu ketika misalkan kita punya stok 10 nih di kulkas, kita goreng dulu nih 3 biji buat nanti ada yang beli gitu kan. Jadi kalau udah tinggal stoknya tinggal satu baru kita goreng lagi. Jadi make sure waktu yang kita mau jual dengan kita mau serve itu dengan keadaan martabaknya tetap bagus dan tidak loyo gitu. Tidak loyo ya. Dan Diberikan pasti semangat berarti Chef. dan Lanjut. pastiin juga setelah digoreng tadi kayak tadi nih aku meniriskannya bener-bener minyaknya tuh tiris. Jadi kalau memang kebanyakan minyak ya Mbak, biasanya kalau lumpia ini udah misalkan masih berminyak banget langsung dituang gitu ya, biasanya minyaknya ini akan nempel di bagian bawah kulit, ya kan? Itu kenapa kalau kita makan martabak kadang tuh kok Basah kan, berminyak banget. basah berminyak. Jadi make sure ketika sudah ditiriskan, aku di sini menggunakan ini kitchen towel atau tisu dapur gitu, tisu dapur. Jadi tirisan minyaknya ini sudah nempel di tisu. Ketika aku serve mau ditaruh bagian bawahnya itu sudah tidak ada minyak lagi. Berkurang. Jadi memang kan kadang kalau makan yang berminyak itu di tenggorokan suka Langsung batuk-batuk batuk-batuk, suka ini itu. Jadi make sure menggorengnya juga harus benar. Dan jangan terlalu buru-buru gitu walaupun lagi rame jualannya gitu. Oke, begitu. Semoga menjawab ya Kak Laila Daud. Ya, terima kasih. Berarti itu harus kompor gitu ya. Gimana maaf Kak? Berarti itu jualan kayak bawa kompor kayak gorengan gitu berarti ya Chef ya. Berarti nggak bisa kayak aku sendiri kan jualan kayak buat untuk acara rapat atau kayak pengajian gitu loh Chef. Kayak Oke. gitu nggak bisa tahan. Oh, Gimana? kalau mau kayak gitu baiknya setelah tadi ya digoreng itu benar-benar tiriskan. Kayak kita misalkan contoh ya, goreng kerupuk. Kalau goreng kerupuk itu kan dengan minyak yang banyak, dengan setelah digoreng itu pasti diangin-anginin dulu. Nah, tapi dalam keadaan suhu ruangan, jangan di bawahnya tidak dilapisin dengan tisu ataupun koran. Biasanya kan dilapisin sama koran sama tisu ya. Terus disebarin gitu. Jangan ditumpuk karena numpukin gorengan itu juga menyebabkan bagian bawahnya terkena minyaknya di bawah juga kena juga. Semua ya. Gitu sih Mbak paling. Oke. Aman? Kak Ya. Laila Daud? Oke. Terima kasih. Tadi udah ada 3 penanya langsung. Dan semoga menjawab semua ya jawaban dari Chef Kindi. Amin. Dan kalau Sobat Yami lihat, ini di bawah sudah warnanya warna-warni. Ini tambahin apa Chef? Nah, ini boleh dilihat biar Sobat Yami di rumah lihat sebelah mana nih? Biar dilihat dulu. Ini kalau dari crispy kayaknya gurih banget ya Chef ya. Ini kan jadi Renyes. lebih cantik lagi ya menggunakan ini aku bisa bilang Warna-warna ya. garnish. Jadi lebih appealing, lebih visualnya lebih dapat, dimakan juga pasti bakal mau. Bakal mau. Nah, di sini aku cuma menggunakan potongan garnish dari daun bawang yang diiris tipis dengan cabai merah
yang diiris tipis juga, lalu direndam dengan air dingin atau air es. Biar tetap segar. Biar segar dan dia keriting-keriting lucu gini. Aduh, nggak usah dicatok berarti ya Nggak ini. usah dicatok Jadi pakai ini. air aja udah bisa langsung keriting. Itu tipsnya ya Sobat Yami, kalau mau buat garnish di rumah, tinggal direndam pakai air dingin atau air es. Nah, Grace, ini Oke. udah aku siapin juga. Di sini ada sambal kacang dan saus sambal. Aduh, ini kreatif banget Chef. Jadi Buat kalau kamu martabak kan cobain. pasti kita kan harus ada sambal cocolannya Betul. ya. Nah, ini biar kamu cobain biar lucu juga, aku tambahin deh sedikit deh. Biar lucu semua pakai pita-pita itu Pakai ya Chef pita-pita ya. ini. Aku cuci tangan dulu boleh ya Chef? Boleh dong. Jadi buat ibu-ibu di rumah kalau misalkan lagi ada acara keluarga biar lebih lucu gitu kan, makanannya bisa pakai ini, garnishan ini. Jujur sebelum ada garnish nih kayak harganya 30.000. 30.000. Kalau udah ada garnish, ini bisa dijadiin berapa? 31.000. Nambah 1.000 ya? Enggak Rugi dong. Jadi 40.000. Oh, 40.000. Saking bagusnya. Sudah dikasih lihat kah? Nah, ini biar kelihatan. Tuh. Kalau yang ini tadi maaf apa Chef? Kalau ini cuma sambal kacang. Sambal kacang, berarti di blender gitu ya? Iya, di blender gitu doang buat kita cocol-cocol. Kalau ada ini saus sambal? Saus sambal. Saus sambal, nggak boleh nggak boleh sebut brand ya. Tidak. Kalau ada Kalau boleh ada, langsung kata masuk aja kita. yuk. Oke, udah jadi. Sobat Yami, kalau mau raise hand boleh karena kita akan kirimkan langsung ini ke rumah. Oh enggak ya, mampus nanti aku ditagih lagi. Oke, kita akan langsung coba boleh Chef? Boleh. Silakan. Grace, mewakili teman-teman yang bertugas di sini dan teman Sobat Yami di rumah. Aku udah cuci tangan, aman ya? Aman. Aku udah cuci tangan. Lebih baik yang ini atau yang segitiga Chef? Dua-duanya enak. Oke, cobain satu-satu ya. Iya. Kalau dipegang sih masih panas ya Chef. Panas ya? Iya. Oh iya. Nggak apa-apa. Dingin kok ini. ASMR. Agak Chef. Oh iya ada. Kriuk gak? Tuh. Kedengeran sampai luar tuh. Bodoh. Berapa harganya Chef? Langsung mau beli. Kan. Enak. Boleh tepuk tangan dulu sama Yami. Coba di zoom kali ya kakak ya. Kayak produk beauty gitu ya. Oke. Ini garing banget tuh. Bahkan masih bisa dicopot-copot. Anginnya juga masih ada uap-uap kecil Oh itu. iya panas ya. Iya boleh. Waduh. Jauh banget. Naik pesawat berarti kriuknya ya. Keren. Dalemannya pun berwarna-warni. Aduh. Mau langsung Nah. jualan martabak aku Chef habis ini. Boleh nanti pulang. Coba pakai sambal yang ini ya. Mm-mm. Mana yang paling cocok? Kalau aku sih biasanya kalau gorengan pakai sambal kacang Sambal memang. kacang. Namanya juga orang Indo. Coba yang ini. Tuh kriuknya ya ampun kedengeran sampai Kalimantan mana tadi selatan? Timur. Oh timur. Hmm. Tuh sampai Aceh juga kedengeran tuh. Bungkus kali ya? Bungkus loh. Enak banget Sobat Yami. Tapi ini preference ya. Kalau kalian mau pakai bumbu yang kacang boleh, sambal boleh, tapi namanya gorengan. Lebih cocok pakai Sambal kacang. kacang. Gitu. Kita coba yang segitiga kali ya, segitiga bermuda ini. Segitiga boleh. Tapi memang sedikit ini ya chef ya, apa namanya, minyak karena baru matang. Karena baru mungkin ya. matang. Aduh, ini cantik banget. Udah kayak crepes. Mini crabs. Ini crepes. Cocok lagi pakai indong sayur-sayur manja ini. Wah. The best tuh kan. Sampai ini. Sampai ada yang Sampai ASMR sendiri tuh. Endolita Babanero ya. Tepuk tangan dulu buat yang ini. Oh ini isiannya mie. Kalau tadi kan sayur ya. Sayur, tadi sayur. Kalau ini mie. Jadi buat generasi micin seperti aku ya, ini cocok banget. Tapi ini nggak pakai micin. Oh nggak, sorry Boleh, chef, sorry chef. dikit. Aku boleh makan dulu? Boleh, chef? boleh. Chef boleh yang moderator ya? Oke. Oke, sambil Grace makan kayaknya aku pengen kasih tahu nih. Apa ya? Kayak hitungan harga pokok penjualan atau bisa kita dibilang HPP. Karena yang tadi chef bilang, selain kita mau bagi resep, kita juga pengen sharing tentang perhitungan harganya. Harga. Alias HPP.
hitung harga pokok penjualan. Jadi nanti HPP ini bisa kalian coba juga di rumah, dipraktekin. Barangkali ilmu yang kita saling sharing di sini bermanfaat juga ya buat sobat yang di rumah ya. Oke, jadi langsung aja kali ya aku infoin ke teman-teman untuk HPP. Nah, boleh ditampilkan teman-teman HPP-nya. Enak banget ya. Yaps. Nah, ini jadi HPP untuk martabak telur lumpia yang udah kita buat. Satu batch ini berisi 20 pieces yang tadi udah kita buat satu resep. Oke. Nah, di sini ada harga bahan, ada kulit lumpia, kol, wortel, daun bawang, bawang bombay. Ini udah ada semua di sini yang udah kita masak tadi. Lalu dilanjut ini ada quantity. Quantity ini adalah hasil dari berapa gram yang kita butuhkan atau berapa mili yang dibutuhkan. Terus ini ada unit. Unit itu adalah berapa pieces, berapa gram atau berapa mili. Nah, selanjutnya ini ada harga per kilo. Jadi misalkan ini ada kol harganya 17.000 dan itu per kilo. Per kilonya berarti harganya 17.000. Oke. Cara menghitungnya adalah ketika harga kol ini misalkan 17.000 dibagi per kilonya berapa? Misalkan 17.000 ya, dibagi terus dibagi 1.000 gitu kan 1 kilo. Dan dikali 200. Nah, itu ada quantity 200. Jadi ada hasilnya di situ 3.400. Setelah dibagi dari kilo dan juga kuantitinya Ya, ya. benar. Lalu kita breakdown ke bawah, ini ada total harga bahan. Misalkan total harga bahannya di sini ada 35.000 sekian. Nah, tinggal cara baginya gimana? Tinggal misalkan 35.000 sekian dibagi 20 pieces, nanti dikali dengan harga yang mau dijual berapa gitu. Oh, disesuaikan dengan kita mau jual berapa ya, Chef ya. Misalkan mau isi 5, berarti harga martabaknya 5 pieces itu ada di angka 8.000. 8.000 sekian, terus ada biaya di luar dari harga produksi ya, ada harga kemasan, terus juga ada biaya gas, air, listrik, itu sudah masuk di dalam HPP 10% kurang lebih. Jadi total HPP-nya untuk isi 5 pieces itu sekitar 12.000. Oke, 12.000. Yes. Nah, harga jualnya di sini terserah kita mau jual berapa nih. Mau jual 20.000 kah per 5 pieces atau kita mau jual 25.000 kah kalau packnya bagus gitu. Nah, nanti keuntungannya dari mana? Dari harga jual yang kita mau ajukan dikurangi dengan harga total HPP yang tadi isi misalkan 5 pieces, itu dapat di situ keuntungannya per satu kotak. Nah, kebetulan kita kan ini ada 20 pieces, berarti bisa dapat di 4 kotak. Satu pieces, satu kotak kan isi 5. Kalau 4 kotak isi 20, berarti keuntungannya bisa dikali 4. Jadi misalkan 7.000 satu kotak, tinggal dikali 4, 28.000 sekian. Nah, disitulah kita dapat margin profitnya gitu. Chef, ya Keren ya? ampun. Baru tahu aku ribet banget ya ternyata kayak gini. Gak ribet dong. Kalau yang satu lagi boleh? Oh, satu lagi mau dijelasin. Oke. Nah, yang satu lagi juga sama, proses menghitungnya ada quantity, unit, harga per kilo, dibagi harga per kilo, dan ada harga bahannya itu tinggal di total, terus harganya berapa, terus kemasannya mau pakai apa, ada biaya gas, air, listrik, dan promosi, itu ada total di situ. Nah, kita mau jual lagi nih, harganya berapa nih? Kalau mau jualnya di angka 20.000 kah? Ya bisa dapat keuntungan di 12.000 karena tinggal dikurangin dari harga HPP per 5 pieces. Gitu. Ya ampun, ternyata kita harus buat ini ya, Chef Iya. ya. Dulu aku mau jualan es kulkul, aku kira nggak perlu begini. Es kulkul. Oke, jadi buat Sobat Yami di rumah yang mungkin sama kayak aku gitu ya, nggak ada bayangan sebelumnya kalau mau jualan, laku nggak sih aku, ada hitungannya nggak sih? Ternyata ada. Oh iya, Ada HPP. sambil aku bilang lagi ya. Boleh. Laku nggak sih kan karena kita sistemnya frozen ya. Misalkan order by WhatsApp, misalkan dari Sobat Yami ada yang order by WhatsApp. H+3 gitu mau dikirim. H-2 atau H-1 tinggal di freezerin aja. Oke. Jadi dimasukin freezer. jadi kita nggak takut barangnya Basi. bahan-bahannya basi kah atau spoil atau rusak. Kita nggak akan
takut itu gitu loh. Oke, itu plus poin kalau kita jualan Frozen frozen food. food. Itu udah kayak MC aja, frozen food. Gitu. Oke, Sobat Yami. Jadi udah ada ide mungkin yang lagi nonton, aduh aku jualan ini kok nggak laku-laku, apa coba Frozenin frozen aja. food aja. Semua di frozenin ya. Oke, Sobat Yami, semoga harapannya tadi udah dengar penjelasan dari Chef Kindi soal HPP. Tenang aja, karena tadi semua materi yang kita sharing hari ini di Zoom akan kita share lagi di WhatsApp group. Jadi mulai dari perhitungan, Bener. tadi juga ada rumusnya, itu Rumusnya. akan di-share di WhatsApp group. Oke. Caranya nanti Sobat Yami boleh cek aja apakah kalian sudah masuk atau belum di WhatsApp group. Kalau belum, coba chat aja adminnya biar minta tolong dimasukin. Gitu. Nah tadi udah icip-icip, udah belajar sama Jerome Pauline juga. Enggak Ada ya, Mardika. Kindi Pauline ya. Kita sekarang mau mengumumkan beberapa pemenang. Oh, kita mau ngomong nih, sesi pengumuman. Betul. Oke, mantap. Drum roll dulu kali ya. Bentar dulu, hadiahnya aku ambil dulu Oh, ya. boleh dong, hadiahnya dong. Ih, ya ampun. Ininya mana? Oke. Mana sini ya? Coba taruh sini. Ih, berguna banget ini. Ini bisa bikin martabak 100 porsi nih. 100 porsi. Auto cuan 1 juta per hari. Aduh. Wow, lumayan. Ini mereknya juga terkenal, bagus, dan tahan lama. Jadi Sobat Yami, siap-siap apakah kalian akan menang di 3 penanya terbaik hari ini. Oke, Penasaran siapa? Oke. Penasaran? Penasaran? Thank you udah jawab ya. Yang pertama, selamat kepada Kakak Retno Lisiawati. Yeay. Weh, tepuk tangan dong. Yang kedua aku mau dong yang ngumumin salah satu campers kita ada Iya. Herdian. Oke. Herdian boleh maju ke depan. Oke. Kenapa hatiku cenut tiap ada kamu? Oke. Sini. Silakan Bisma. Yang mana nih? Yang kedua, yang Oh, oke. kok kedengeran ya? Oke. Pemenang kedua selamat kepada Kakak Dina Rosdiana. FYI Kiko Sobat kali ya, Yami, Kiko kali ya, ini. Sobat Yami, hari ini adalah hari terakhirnya Herdian hidup di dunia ini. Hidup di Offside. Yami. Gitu. Terima kasih Herdian. Boleh balik lagi. Mau nggak cobain? Next, mau nyobain? Ambil dulu boleh. Cobain. Kok takut gitu sih kayak. Goceng. Yang ketiga aku mau panggil Bayu. Oke, Ada Bayu. Ya, Bayunya lagi cabut. Oke. Yang ketiga yang ngumumin siapa ya? Kiko. Boleh, kita punya guru matematika yang kita langsung hadirkan untuk HPP tadi. Iya loh. Silahkan Bapak boleh masuk. Bapak bersama kepala kami. sekolah. Tepuk tangan dulu. Bapak boleh kenalin dulu namanya siapa boleh Pak? kenalin, Pak. Kenalin nama aku Fahri. Fahri, Bapak Fahri. Oke, Bapak Fahri boleh mengumumkan pemenang ketiga. Oke, untuk pemenang ketiga selamat kepada Kakak Laila Daud. Terima Mau kasih. juga. Oh, ambil juga. Semua. Kamu sambelnya aja deh. Sambalnya aja. Oke. Weh. Oh, yang datang ke sini dapat martabak ya? Tapi jadi sepi banget ya Chef sepi ininya ya. ini. Oke, selamat untuk ketiga pemenang dari Kak Retno, Kak Dinar, dan juga Kak Laila. Silahkan nanti DM Instagram Yami @yami.idn. Langsung klaim hadiah kalian dan jangan sampai lebih dari 24 jam karena setelah itu langsung hangus. Jadi langsung DM sekarang juga ya. Nanti pemenangnya dapat ini, satu-satu. Takut ya? Satu-satu ya. Oke. Gak kerasa Nggak kerasa. Kak Kindi. Kenapa kamu ngikutin Emang gitu? gaya aku ya? Oh, iya. Gak kerasa kita sudah di penghujung. Udah selesai. Cece, bentar lagi. Oh, bentar Online cooking class hari ini. Semoga Sobat Yami hari ini mendapatkan banyak materi yang daging, Amin. martabak, kriuk ini. Dan Amin. bisa langsung diaplikasiin ke ide bisnis kalian. Betul. Oke. Nah, tadi kan udah Kak Kindi
jelasin dari awal cara buatnya gimana, resepnya sampai packaging. Kalau packaging gampang ya, Kak Kindia, kita gampang. bisa buat ya dari beberapa aplikasi gitu Bener. ya. Sudah bisa di online juga udah gampang kan, udah mudah. Gratis juga, aku pun juga pakai. Dan jangan lupa kalau kalian tadi ketinggalan resepnya ataupun aduh aku mau tahu cara buat sambal ini gimana, kacang, sambal yang ini gimana. Tenang aja karena kalian bisa cek Yummy App, download Yummy App sekarang juga karena resep A sampai Z dan semua orang bisa masak. Kalau lihat resepnya di mana? Yummy! Oke, semoga gimana Kak? Boleh ulang lagi? Semoga hari ini bisa bermanfaat, gak cuma buat Sobat Yummy, buat kita juga bisa belajar bareng, bisa sharing. Dan jangan lupa, karena ini adalah awal dari OCC 2024, karena di bulan-bulan kedepannya kemungkinan besar akan ada lagi. Jadi jangan lupa Sobat Yummy untuk pantengin terus Yummy App, WhatsApp Group, Instagram, semua channel Yummy karena kita akan menginfokan di sana. Semoga nanti kedepannya lebih banyak lagi yang nonton ya daripada aku ini ya. Amin. Hari ini total kayaknya ada 100 lebih ya Kak ya? Peaknya? Oh, wow. Oke. Masuk Kak. Sini Kak, masuk Kak. Kakak Ule boleh masuk biar enak kita closingannya. Ayo Kak Ule. Kita juga punya satu chef lagi namanya Chef Ule. Kenapa panggilannya Ule? Karena dia adalah bule. Oh. Cowok ganteng bermata hazelnut ini ya. Boleh di zoom kali ya Kak? Oke, sekali lagi Grace dan juga Chef ini. dan juga Chef Ule. mengucapkan terima kasih dan mohon maaf kalau ada salah-salah kata atau salah-salah perbuatan yang kita lakukan hari ini. Oke? Oke. Sebelum itu ada pantun lagi dong. Cakep. Belum. Sobat Yummy aktif bertanya. Cakep. See you di online cooking class berikutnya. Bye. Main ini yang IDN Media is the leading media platform company built by and for passionate millennials and Gen Z in Indonesia. Connecting with more than 80 million monthly active users across our ecosystem, IDN Media's vision is to democratize information for every Indonesian,